pusing banget ini. Mau kongko malah pada datang udah jam berapa sih ini? Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jam berapa ini? Ya Allah, datang disemprot. Ya Aku tuh lagi pusing banget tahu, anakku tuh rewel mulu kayak gitu. Rumah berantakan, ini malah telat mau kongko. Kan aku tuh butuh healing gitu loh. Healing. Ini macet, emang ini kan rumah kamu sendiri. Ya Mana sih? maaf. Kan butuh mandi, ya butuh pakai apa? Skincare. Iya betul tuh ya. Yalah. Kenapa? Ini udah ini. Ya ampun. Aku tuh capek banget gitu loh. Masa iya aku tiap hari tuh ngerasain apa ya, jenuh. Anak tuh kecil-kecil. Pasti repot ya. Repot banget. Ini nih yang harus kita kita ketahui ya. Repot itu pasti ya. Kalau dalam pernikahan itu kan ada 4 fasenya. Ini repotnya kan. Sampai bulan. Iya. Masih repot. Usia pernikahan berapa? 4 Pak. Usia pernikahan aku 18 tahun. 18 tahun. Aduh, udah teruji ya. Belum. Ya, kan ada yang 20 tahun gitu kan. Tapi yang pasti kan dari mereka kita kan punya ilmu ya, punya pengalaman. Nah ini insya Allah nih ya sedikit berbagi karena kan dalam pernikahan itu ada 4 fase kan tuh ya. Pertama tuh fase madu. Aduh, tahu kan madu kayak gimana? Mana manis? Nah kan tuh. Kedua tuh fase repot. Nah kayak gini nih. Ketiga fase kritis. Nah keempat tuh stabil. Nah tadi yang madu tuh manis kan. Awal tuh emang manis banget kan ya. Ya ampun, udah lewat ya. Jatuh aja sayang bangun gitu ya. Orang masa bulan madu. Oh iya, masa bulan madu, honeymoon gitu ya. Honeymoon. Nah itu yang alhamdulillah sudah kita lewati gitu kan ya. Yang masa repot. Nah saat ini kita yang repot nih gitu kan ya. Karena apa? Ini konsekuensinya menikah ya seperti ini. Awalnya kita itu belum menikah, disunting lah kita sama suami kita gitu kan ya. Kan nggak cuma sunting aja tuh ya, nggak cuma ambil aja kan ya. Di situ kita kan ingin membina. Nah seperti itu, membina keluarga. Nah awalnya itu madu tadi, kedua tadi, sekarang ini yang kita repot tadi, alhamdulillah ya 6 orang anak gitu ya. Iya. Sampai repotnya itu mengeluarkan kerut-kerutan ya dalam wajah gitu kan ya. Gimana tuh ya? Awet tua Berubah ini jadi singa. jadi awet tua. Awet tua. Jadi gitu. Ya masa repot itu ternyata memang biasa dialami dan itu wajar gitu. Jadi wajar ya. Wajar. Iya, Tapi tapi aku juga ngerasanya tuh capek. Fisiknya juga capek, tiap hari pakai koyo, tiap hari ngisep inhaler gitu ya. kan. Iya, Udah kayak tahu. nenek-nenek ya? Padahal umurku ya masih 17 gitu. Inilah gimana? 17 plus. Plus 17 tahun ke atas. Iya, gitu. Jadi memang repot itu memang pasti kita alami dan memang situasi seperti ini kita harus dituntut untuk menjadi lebih kuat gitu kan ya. Apalagi di sistem kapitalisme. Nah, ada ngaruhnya sama sistem ya? Tiba-tiba ngomong kapitalisme. Makanya ini memang ada ngaruhnya. Ada. Oh, coba deh. Sekarang ya apa-apa mahal. Iya Oh iya, pengaruh ya. Kebutuhan mahal. Betul. Itu ngaruh dong ke mental kita dong. Belum pendidikan ya. Sebagai ibu rumah tangga ya, yang nggak cuma ngurus anak kan, kerjaan kita mengelola keuangan gitu kan ya, mengatur gimana kebutuhan gitu. Nah ini kan ngaruh banget nih ketika apa-apa mahal ya, di sisi lain kita mungkin juga dibebankan dengan biaya pendidikan yang semakin hari semakin Luar biasa ya. Iya, Itu kan belum ada listrik mahal. Iya, nah, memang. iya, Kita juga nggak ada tuh apa-apa pendidikannya. mahal gitu kan. Nah ini kan ngaruh banget ke apa sih istilahnya tuh, Iya sih, emang. kesehatan mental ya seorang ibu rumah tangga. Kesehatan Makanya kan kita sering juga ya nemuin kasus ibu-ibu yang sampai bunuh diri, bahkan membunuh anaknya karena apa? Itu ya, ada faktor ekonomi gitu ya. Sekarang Rata-rata sebagian besar ekonomi ya. betul gitu ya, lapangan kerja susah gitu ya, kalaupun diperuntukkan mungkin kebanyakan malah wanita ya kalau kita lihat ya sekarang gitu. Suami nganggur marah, istri sementara Emang bener loh, aku tuh pernah baca kapitalisme itu memang menjadikan wanita sebagai komoditas. Nah, komoditas kan barang dagangan kan. Jadi wanita itu di sistem kapitalisme tuh akan diperas terus, ibarat jeruk peras tuh sampai tetes terakhir gitu ya. Kayak iklan ya, tetes Padahal terakhir gitu. kodratnya wanita itu tadi. Ya, Sebagai pendidik aja udah repot gitu ya. Betul. Apalagi gitu kan ya. jadi kapitalisme itu justru memperparah ya, ngaruh memperparah. banget ya. Ibu-ibu yang masih berada dalam fase repot di sistem kapitalisme ini justru
semakin akan direpotkan oleh lagi, sistem. Iya gitu. betul. Apalagi gaya hidup yang Betul, selalu yang menuntut ya. dikampanyekan kepada kita gitu ya. Dimana kemewahan ya, kalau Iya. istilahnya tuh hedonis ya. Refleksi. Iya betul gitu. Jadi kemewahan apa selalu dipertontonkan. Nah, sebagai manusia biasa kan ya, sewajarnya kegius pasti gitu ya. pasti ada Pengen gitu. keinginan gitu. Setidaknya aku pengen ya. Jadi kayak matanya itu dipancing buat lapar terus gitu. Nah, mata di ya. sini gitu bahayanya ketika orang-orang yang menginginkan itu tapi nggak ngerti gitu loh cara yang benar untuk mendapatkan itu. Ya akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara ya. Makanya kemudian timbullah pekerjaan yang Tidak halal. nyeleweng ya. Menyeleweng. Ada yang namanya Nyeleneh lah, gitu. OnlyFans itu kan sempet Apa tuh? itu konten pornografi gitu kan ya yang diperjualbelikan, dan itu hanya boleh ditonton oleh orang yang mau bayar. Juga salah satu poin yang memang mengkhawatirkan kita sebagai seorang ibu ya, Iya, dimana kita udah berusaha sebisa mungkin nih bentengin anak-anak kita di rumah gitu ya, dek nggak boleh gini nggak boleh gitu ya, tapi di sisi lain terus aja digempur ya dengan tontonan yang syarat dengan konten-konten tadi gitu ya. Makanya seorang ibu tuh butuh ilmu ya. Betul. Pentingnya untuk berilmu, mengkaji Islam gitu ya. Itu Kan repot Bu, kan Ya, udah justru itu. seharian tuh udah uprek di rumah, ngurusin cucian Iya. kotor, nyetrika, nyepokin anak, Iya. masak juga. Betul. Itu ngaji tuh Iya. nggak ada waktu. Aku setuju dengan kalimatmu, tapi benar aku setuju karena kan nggak jauh kan dapur kamar sumur perempuan tuh ya. Tapi perempuan juga dituntut untuk apa? Untuk bisa mengupgrade dirinya agar dia bisa mendidik anak-anaknya nanti gitu. Kan generasi yang ada dalam rahim kita kan generasi insya Allah rabani ya, masya Allah gitu. Iya, karena itu juga sih ya, bener ya, kalau kita nggak punya ilmu mau ngedidik anak pakai apa? Nggak mungkin kan? Pakai ilmu yang zaman dulu ibu kita ini ya, ajarin Kita Mas. ajarin ya. Nggak mungkin juga pakai ilmu kanuragan ya. Sering gitu kan. Itu dong kalau kontak. Gitu ya. Iya. Nah terus gimana nih gitu biar motivasinya aku nggak gampang sedih, gampang ngeluh kayak gitu. Di fase repot ini sebenarnya sih kita semua berada di fase repot. Betul, ya. iya. Tapi kan Umi Dai dengan mom of 6 gitu kan, mamahnya 6 anak gitu kan. Iya. Virus mom of 3, kita juga mom of 3 ya, belum ada yang ngebalap sih. Ya silahkan. Saya mah ridho. Enggak, maksudnya kita kan memang masih berada di fase Iya. repot gitu kan. Tapi Umi Dai kan udah lebih dulu gitu. Misalkan kembali lagi tadi saat kita ingin menikah, saat kita ingin berumah tangga, satukan niat kita sama pasangan ya. Itu sama-sama apa? Sama-sama ingin beribadah kepada Allah. Yang namanya beribadah itu nggak semuanya mulus gitu. Pasti ada fase-fasenya tadi. Nah, dituntut kita menjadi orang tua yang sabar, istri yang sabar, suami yang paham. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga penghargaan Allah Subhanahu wa taala ya atas lelahnya seorang istri itu luar biasa. Apa penghargaannya? Banyak gitu ya sebenarnya. Allah itu begitu, Islam itu begitu memuliakan wanita gitu ya, dengan banyak janji-janji Allah terhadap para ibu ya, wanita yang mengurus rumah tangga, yang berbakti pada suami, bahkan sampai mengatakan bahwasanya surganya seorang istri itu ada pada ridho suami. Ini kan sesuatu yang luar biasa loh gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan itu, belum lagi setiap lelahnya istri itu betul. pasti bernilai pahala di sisi betul. Allah. Jadi sarana atau wasilah menghapus dosa-dosa juga gitu ya. Karena Masya Allah itu ya, Islam itu begitu Allah itu begitu sayangnya gitu ya kepada kita gitu, hambanya gitu ya, sampai rasa lelah pun dihargai gitu, sangat dihargai oleh Allah gitu ya. Dengan apa? Bahkan ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus kecuali dengan rasa lelah gitu kan. Jadikan lelahmu menjadi lilah gitu, ada kalimat seperti itu ya. Nah itu kuncinya. Iya. Asal apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ikhlas. semata-mata karena Allah gitu. Nah ini jadi PR dan memang kita harus terus diingatkan ya. Iya, betul. Karena bisa jadi kenapa kita sering merasa terbebani dengan tugas kita, dengan kewajiban kita gitu ya. Karena itu tadi ikhlasnya itu belum utuh lah, belum penuh. Makanya berkumpul di barisan orang-orang yang sholih, yang sama-sama saling mengingatkan, yang sama-sama saling menasihati itu penting. Jadi ya kita tuh saat ini menjadi seorang ibu, menjadi istri atau ibu
nikmatin aja gitu kan, nikmatin aja. Terus kalau nggak dinikmatin gimana? Menikmati dengan dengan kapasitas kita sebagai seorang hamba yang dimana gitu kan ya, kita punya standaritas yang memang ingin mendapatkan ridhonya Allah. Aku jadi teringat salah satu nasihat ya dari seorang syekh gitu ya. Beliau itu pernah memberikan nasihat gitu ya tentang rasa ikhlas gitu. Masya Allah. Tentang doa gitu ya, kekuatan doa gitu. Kita mungkin sering ya mendengar bahwasanya doa itu senjata bagi kaum muslimin. Iya, betul, doa betul. itu sesuatu yang dimana bisa merubah sesuatu gitu ya. Namun di sini mungkin kita kurang bisa meresapi makna dari doa Dari itu. kalimat itu. Padahal gitu ya, doa ini sangat berperan penting bagi kita gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam aktivitas kita gitu ya. Yang ketika kita jujur dalam berdoa, artinya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka itu akan menjadi Penguat. sumber ketenangan, betul, penguat kita gitu. Beliau berkata, ketika engkau berdoa pada Allah, maka jujurlah engkau gitu. Maka Allah akan jujur padamu. Intinya doa kita itu benar-benar harus Dari gimana hati caranya gitu ya? dari hati dan tulus banget gitu. Kita mungkin sering ya minta, ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang solihah ya, soleh solihah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa jadi dari kita itu jarang gitu ya meminta, ya Allah gitu kan, jadikanlah gitu ya hati ini, sembuhkanlah hati ini gitu. Kenapa sembuhkanlah hati ini gitu kan, waktu itu kan ditanya. Jadi kita tuh ngerasanya terkadang kita nggak punya penyakit gitu loh. Kalau misalnya perkara penyakit hati kan sesuatu nggak kelihatan, goib ya, tapi hanya Allah yang tahu ya. dan kita belum tentu ngerasain itu, tapi bisa jadi tadi seringnya kita uring-uringan gitu ya, iya, seringnya betul, kita kemudian Resah gitu kan ya. hati kita ada sakit gitu di hati kita. Nah itu doa yang sebenarnya harusnya kita juga dawamkan gitu ya, setiap harinya gitu, minta Allah sehatkan hati kita gitu ya, agar apapun yang Allah kehendaki untuk kita gitu ya, itu hati kita bisa menerima itu gitu. Makanya kan ada yang bilang juga ujian orang itu kan beda-beda. Iya betul. Ya ada yang dari anaknya, ada yang suaminya, ada yang mungkin keluarganya, Istrinya, mertuanya iya, dan sebagainya. Nah itu kan porsinya juga masing-masing ya. Iya. Dan kita nggak boleh gitu, maksudnya kayak menyamakan kondisi hidup kita dengan orang lain. Nggak lain. bisa jadi orang lain anaknya nurut-nurut, karena memang ujiannya, letak ujiannya bukan di situ ya. Iya nggak? Iya betul. Kan kadang gini loh, mungkin bisa jadi kita pernah mendengar, dia orang tuanya kayak gitu aja anaknya baik-baik kok, nurut-nurut. Iya. Masa kamu yang misalnya orang yang ngaji, yang kayaknya kelihatan berilmu tapi anaknya kayak gitu. Itu ujian sebetulnya ya, betul. Iya, sebenarnya bukan berarti kita itu salah mendidik, nggak selalu seperti itu, tapi bisa jadi memang letak ujiannya di situ. Betul. Gitu kan. Ada teman yang pernah bilang, saya nggak pernah berantem sama suami saya gitu ya. Saya nggak pernah ada masalah ya, ibaratnya mungkin sama keluarganya, tapi kalau udah ngurusin anak itu udah luar biasa gitu. Nah itu mungkin letak ujiannya di situ. Anak gitu ya. Jadi istri, anak, suami itu semua adalah ujian gitu. Dan Allah memberikan ujian itu sudah layak kita terima. Kan Allah tidak akan menguji suatu kaum sebatas kemampuannya. Sejatinya setiap ujian itu Allah tahu nih kapasitas kita sebetulnya bisa gitu ya. Nah tergantung kita nih memanage hati kita. Nah seperti itu. Jadi insya Allah lah sama-sama saling mendoakan ya, sama-sama saling mengingatkan di jalannya Allah gitu kan. Semoga kita nggak hanya berkumpul di sini tapi berkumpul di surganya Allah, di jannahnya Allah gitu ya, amin. Mudah-mudahan nggak cuma kongkong di sini ya. Enggak, tapi di surga ya. Amin ya Romana. Aku juga jadi ingat tuh yang tausiah tadi pagi di share di grup itu kan, duduknya seorang ibu dengan anak-anaknya itu juga pahala. Betul. Terus SPP yang kita bayarkan tiap bulan itu juga masuk deposit ya, masuk deposit akhirat gitu, Masya Allah. Jadinya aku malu loh, malu. Astagfirullahaladzim. Ya sama ya. Ini juga Sama. Manusiawi lah. manusiawi ya, sebenarnya Ibaratnya sesabar orang itu pasti ada masa dia tuh mengeluh ya. Itu memang manusiawi. manusiawi aja ya. Iya. Tapi ya itu sebagai pengingat tadi aku di kekuatan doa, kemudian ujian gitu ya, ujiannya masing-masing beda-beda. Itu kan jadi membuat kita itu mau ngeluh nggak jadi kayak gitu.
Ya udah deh, kalau gitu nggak jadi ngeluh aja deh aku deh. Tapi kongko kita jadi kan? Ya udah deh, Oh, iya, kita makan cari bakso mie aja. aja yuk. Oh iya, oke oke. Jenengan duduk dengan anak berpahala, bersendau gurau dengan anak berpahala, mengantar anak sekolah juga berpahala, membayar SPP-nya anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu jelas deposito kita di akhirat. Makan yang kita berikan pada anak kita itu semua punya catatan. Artinya anak itu nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua yang bijak tidak akan banyak mengeluh tentang masalah anak. Sebab dia sadar betul sesadar-sadarnya bahwa Allah ketika memberikan karunia anak, Allah sangat memahami betul bahwa kita orang tua ini sanggup memikulnya, sanggup untuk mengarahkan anak kita, mentarbiyah anak kita. Sebab kalau tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan anak kepada kita.